di pikiran bahwa gini, ini kok istri gue kok cerewet banget, sebenarnya bukan istri idaman yang begini gitu. Ada nggak pernah terlintas? Jangan dia ini amin, ntar dia takut ngomongnya. Coba jujur ya, saya alingin dulu deh. Ya, alingin dulu. Iya, karena dia amin di sebelah sana. Coba, ayo Dennis. Kalau itu kan enggak lah. Coba jujur dulu, istri cerewet apa enggak? Cerewet sih. Cerewet kan, alhamdulillah. Jadi juga cerewet, kalau pasangan cuek. Enggak. Sama pasangan cerewet. Iya, sama-sama cerewet. Itu tanda sayang, perhatian. Iya. Perhatian. I love you full orang juga bisa lihat keles yang mana yang cerewet yang mana yang enggak katanya. Iya kan? Yang mana yang cerewet bu, istrinya apa suaminya bu? Istrinya. Iya. Terus pernah nggak terlintas? Kayaknya saya kok ini ya bukan idaman saya gini, terlalu cerewet istri saya gitu. Oh enggak lah, kalau itu enggak, karena kan kita dari awalnya juga kita memilih pasangan hidup sehidup semati, pasti ada bibit-bibit bobotnya. Betul. Dan udah dan udah mencintai apa yang dia punya. Justru cinta karena cerewetnya kan? Kalau nggak cerewet nggak cinta pasti. Kurang lebih gitu. Kurang lebih. Saya minggir dulu kalau gitu ke sebelah sana dulu deh. Biar saya baik-baikin dulu. Talita Latif itu suka angkat ban sekarang. ban gede lagi angkat-angkat. Olahraga Pak Ustadz. Sekarang gini, kalau dari Talita Latif sendiri nih, untuk menyelesaikan masalah biasanya lebih seneng tinggalin dulu atau memang hari itu juga diselesaikan masalahnya? Kalau tiba-tiba nih sama suami ada masalah, ada sedikit konflik gitu. Iya. Kalau kita sih biasanya pada saat, maksudnya pada hari terjadinya ya kita selesaikan gitu loh. Karena kalau udah berlarut-larut kan berkepanjangan biasanya. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah atau ada selisih paham mengenai sesuatu, ya di hari yang sama juga kita selesaikan. Kalau Dennis suami idaman bukan? Gimana ya? Iya, ayo. Tadi ngomong apa ayo? Suami idaman bukan kalau Dennis? Kalau dibilang suami idam, ibunya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kok ibu yang lebih tahu katanya? Jadi kalau sebenarnya kalau boleh jujur, waktu dulu pacaran tuh nggak berpikiran bahwa akan menikah. Nggak akan menikah sama Dennis. Sebelum pacaran sama Dennis aja nggak berpikiran bahwa akan pacaran sama seorang anak band gitu. Tapi ternyata setelah dijalani hati berkata lain. Oh gitu. Dan jadi suami idaman atau bukan nih? Belum dijawab. Gimana ya? Ya suami idaman dong. Apa yang bikin jadi idaman? Yang bikin jadi idaman ya karena melengkapi kekurangan saya. Apa sih sifat apa sih yang bikin jadi idaman buat dari Dennis itu? Menjadi idaman. Kalau dia sih sebagai sifat dari Dennis nih, Dennis ya oke liatin dulu dong mukanya Cie. Yang Thailand kayak Rono jadi malu. Apa yang bikin jadi idaman buat Dennis ini nih? Dari Dennis. Enggak, kalau aku sih dia dewasa sih. Dewasa. Tepuk tangan dulu dong Bu. Dewasa nih, Cie. Luar biasa dan orangnya. Sok dewasa mungkin. Bukan, dewasa. Suka ngertiin istrinya cerewet maksudnya. Rahasianya Dennis itu karena punya tombol. Oh iya. Dipencet dewasa. Ini Masya Allah kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita berbicara tentang faktor-faktor apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang itu salah memilih pasangan. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Pak? Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan dong buat Ustadz Abi Maki. Mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanallah, ternyata kalau kita melihat sebagai kenyataan yang ada baik di dalam fikih, apapun kitabnya, apapun madhabnya, mau yang 11 madhab, mau yang 4 madhab, Al-Quran ataupun hadis, itu yang namanya pernikahan hanya dengan 2 kalimat saja, nikah dan zawaj. Maka ketika orang mau yang namanya akad nikah atau kalimat yang sering kita dengar, diucapkan ankahtuka wa zawajtuka. Kalau dalam bahasa Indonesianya selalu kita dengar aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu. Harus ada kata-kata 2. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Apa artinya nikah dan apa artinya zawaj? Zawaj itu kawin. Kawin juga bahasa Arab sebenarnya. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Apa artinya nikah dan apa artinya kawin? Sehingga yang namanya wali mengatakan aku nikahkan dan aku kawinkan. Nikah artinya mengikat. Nikah itu aku ikatkan kamu. Itu adalah nikah. Kawin artinya adalah memasangkan.
Ya, jadi aku ikat kamu dan aku pasangkan kamu bersama putriku Fulanah misalnya. Ya, maka kalimat ini harus diucapkan. Tidak mengatakan aku nikahkan kamu dengan putri saya. Bukan begitu saja, tapi harus lengkap dengan aku nikahkan dan aku kawinkan. Kenapa? Kalau nikah diikat, kalau kawin dipasangkan. Kalau hanya mengatakan aku nikahkan kamu dengan misalnya siapa? Dengan mas kawin apa? Bisa jadi yang nikah itu laki sama laki. Na'udzubillah. Karena nikah saja. Ataupun bisa jadi aku nikahkan kamu, bisa jadi yang nikah itu adalah perempuan dan perempuan. Na'udzubillah. Tapi kalau tidak mengatakan kata-kata nikah, dengan aku kawinkan kamu, bisa jadi kumpul kebo tanpa diikat nikah. Maka harus lengkap. Ulama fikih mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka. Persis dalam bahasa Indonesia, aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu. Bahasanya. Ini semuanya adalah ilmu. Ketika kita melihat, oh iya pantas ya, ankahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan dan aku kawinkan, aku ikat kamu dan aku pasangkan dengan putriku. Seperti itu. Subhanallah, indah kalimatnya. Jadi, ketika mau menikah, apa harus atau hal-hal yang perlu diperhatikan? Tadi, Masya Allah, Ustaz Maulana, guru kita, Ustazah Lulu, guru kita, sudah menyampaikan hal-hal yang luar biasa disampaikannya. Ternyata, ya, yang namanya rumah tangga ombaknya selalu ada. Nggak ada orang berpengalaman dalam rumah tangga. Ternyata awal-awal harus dilihat. Benar. Yang namanya Rasulullah sudah menggambarkan. Benar ya. Kalau mau nikah lihat yang 4 hal. Lihat cantiknya. Cantik jadi urusan. Iya. Apalagi perempuan. Lijamaliha. Karena yang namanya wanita itu adalah perhiasan. Zina. Kan dalam Al-Quran. Zuyina linnasi hubbus syahwat. Pertama apa? Minan nisa. Maka para ulama. Punten. Ulama fikih. Wajib. Wanita bisa berdandan untuk suaminya. Coba. Jadi kalau wanita tidak bisa berdandan, ajari untuk bisa berdandan. Sehingga ketika di depan suaminya itu indah dan luar biasa. Belajar berdandan. Masya Allah. Ya, tapi untuk suaminya. Demi menjadikan suami senang. Lijamaliha, benar. Ya. Boleh untuk menikah lijamaliha, monggo. Silahkan. Kalau hanya mengambil lijamaliha saja, jaiz. Tapi ingat. Nanti efeknya bagaimana? Cantik, nggak selamanya cantik. Di sini, berapa tahun semua? Ada yang 70 tahun? Masih cantik tapi ini ahli sorga semua. Tapi lebih cantik mana ketika ibu usia 20 tahun sama sekarang? 20 tahun kayaknya. Habislah. Kalau tadi Ustazah Lulu mengatakan, awas setrum. Udah nenek-nenek mah nggak nyetrum lagi. Iya. Kenapa? Waktu. Lijamaliha akan habis. Ya, lihasabiha itu tidak menjamin karena la fadlu ala arabin wala ajami, untuk di depan Allah tidak keutamaan. Nasab itu nggak ada utama, tetap inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Lalu yang ketiganya apa? Ternyata mengatakan boleh demi kekayaannya, monggo, tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Watilkal ayyamul lati nudawiluha bainan nas, diputarkan hari itu. Bisa jadi sekarang punya, nanti tidak punya, nanti punya, nanti tidak punya. Jangan jadi jaminan kekayaan itu. Tidak abadi kekayaan, benar. Tidak abadi kecantikan, betul. Tidak abadi yang namanya nasab. Tapi Rasulullah katakan, fadfar bid'ati din, ambil masalah agamanya. Ya, fadfar itu artinya kalau dalam peperangan itu harus gerakan cepat. Itu namanya fadfar. Jadi ketika mengatakan masalah agama, Al-Quran, hadis Rasul, fadfar artinya apa? Cepat raihlah agamanya. Karena ketika meraih agamanya, Anda taribat yada. Tangan Anda begini, seperti dalam keadaan tidur, santai, nyaman. Karena kalau orang tidur, tidak akan pernah bisa tidur kalau dalam keadaan ruwet. Maka inilah keindahan yang harus kita dapatkan. Ini Masya Allah, Allahu Akbar. Tepuk tangan lu dong, jazakallah Ustaz. Ini luar biasa nih pelajarannya ya. Jadi kalau insya Allah tadi 4 itu diperhatikan, kita nggak salah lagi tuh milih-milih pasangan kita. Baik orang yang mau cari suami atau orang yang mau cari istri. Ini Masya Allah dibuat para jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan baca Quran sama-sama. Jadi mulai dari sekarang Qurannya disiapkan aja. Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 83 sampai dengan 84. Nah sebelumnya tapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah nyanyian lagu yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Bagaimana teman-teman Nas, sudah siap? Ya insya Allah. Silakan. Bismillah. Orang yang kuat itu
Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Ini tema kita hari ini bagus banget. Jodohku bukan idaman. Ada bintang tamu kita hari ini, ada Talita Latif dan juga ada suaminya Denis, dan juga di sini ada Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan lu dong Bu buat semuanya, Masya Allah luar biasa nih. Ini nih tadi kita sudah dengar banyak ya, ternyata memang kalau boleh dibilang berbicara tentang masalah jodoh itu tergantung kitanya. Tadi Ustaz Zalulu mengingatkan juga kita dalam Al-Quran bahwa kalau untuk laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik. Begitu juga dengan wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Jadi kalau kita mau dapat pasangan kita yang baik, kita hanya terlebih dahulu yang jadi baik. Nah ini Masya Allah nih, sebelum kita lanjutkan dengan tausiah para narasumber kita akan kasih kesempatan terlebih dahulu kepada jamaah yang ada di studio nih untuk bertanya sama narasumber. Boleh, silakan yang mau bertanya, angkat tangannya Ibu Bapak boleh, silakan. Sebentar, mana ya? Oh ini, maaf Ibu yang di belakang saya dulu yang kalingan, silakan Ibu. Silakan. Ya udah langsung aja Bu. Ya, terima kasih. Itu bukan pintu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Fatah Hakim. Kami berasal dari Jamaah Umrah Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi dari Tengah. Toli-Toli, tepuk tangan dulu dong Bu. Oh, jauh banget ini. Silakan Ibu. Alhamdulillah kita baru tiba tadi malam kembali dari menjalankan ibadah umrah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Pulang umrah masih malaikat ikut ke sini, malaikat ikut mampir. Alhamdulillah. Silakan Ibu Ya. pertanyaannya. Pertanyaan saya Pak Ustadz sama Ustazah. Kebetulan ini menjadi curhatan teman saya. Karena saya belum bisa memberikan jawaban, teman saya ini saya ajak umrah. Mudah-mudahan saya sampaikan bisa dapat jawaban, dan kesempatan ini saya gunakan untuk mendengar jawaban atas masalah ini juga. Iya. Kebetulan teman saya ini menikah atas proses ta'aruf. Nah, dalam proses ta'aruf itu sangat banyak perbedaan karena memang tidak saling mengenal sebelumnya. Nah, dalam perjalanan pernikahan itu ternyata sangat banyak masalah. Alhamdulillah saya menjadi tempat curhatan kemarin, sehingga dia menyatakan bagaimana ya saya supaya bisa menjadi istri yang sabar, kuat dan saleha. Nah, alhamdulillah saya belum bisa memberikan jawabannya. Mudah-mudahan di tempat ini bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Karena alhamdulillah saya juga belum bisa kasih jawaban. Saya serahin sama Ustadz Maulana dulu deh yang pertama. Ustadz silakan. Menjadi istri soleha itu kan satu aja, aman, taatlah. Ketahuilah, takwa, kenali suami, taat, qanaat, bersyukur, ngikutin, itu yang paling bagus. Jadi wanita itu tidak terlalu banyak. Yang penting dia ikutin suaminya, aman deh dia. Alhamdulillah. Nggak usah neko-neko. Neko-neko. Nggak usah neko-neko. Yang jelas ketaatan istri kepada suami, karena sorga manusia itu di bawah kaki ibunya kan? Betul. Al-jannatu tahta aqdam ummati. Tapi sorganya istri ada di kakinya suami. Di bawahnya, artinya taat. Iya, Masya Allah. Mungkin dari wanita dulu nih, dari Ustazah dulu silakan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi wanita yang soleha, yang masuk pintu surga dari manapun yang kita kehendaki, insya Allah. Yang pertama ketika dilihat maka menyenangkan. Yang tadi sudah dibilang oleh Ustadz Abi Maki, kita berdandan untuk suami, kemudian juga taat kepada suami. Fasolihatu qanitatu hafidhatul ghaib. Jadi taatnya juga kepada Allah, kemudian menjaga harta suami, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya saat suami tidak ada. Kemudian dalam hadis dikatakan ketika saum Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, kemudian taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, maka wanita tersebut masuk pintu surga dimanapun yang ia kehendaki. Insya Allah. Ini Masya Allah, tapi begini, posisinya ini adalah dia ta'aruf nih. Berarti sebelumnya dia tidak mengenal sama sekali seolah-olah seperti itu. Pada saat dia menikah, menjalankan bahwa menemukan banyak hal-hal yang tidak disukai dari suaminya nih. Seperti itu ya Bu ya. Nah ini Masya Allah, makanya nih dia coba umroh bagaimana cari petunjuk dari Allah, bagaimana harusnya menghadapi suaminya. Mungkin Ustadz Abi ada yang bisa dijawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ingin saya sampaikan, itulah kenapa Islam dilarang pacaran. Nanti masuknya di sana. Karena ketika orang itu pacaran, dia berbicara dengan pacarnya, itu lagi indah-indahnya bentuknya. Betul. Semuanya. Akhirnya dia putus lalu dengan ta'aruf seseorang yang baik sebenarnya. Setelah itu dia menikah, nah dia tidak pernah melihat setelah menikah ketahuan kekurangan-kekurangannya. Lalu dia kepikir pacar saya dulu nggak begini, pacar saya dulu nggak begini. Akhirnya selalu membandingkan. Jadi setelah proses ta'aruf segera menikah itu sangat baik. Punten. Sebagai hal yang terpenting juga, terbaik dari kesabaran. Ini perkataan
afdhalus sabr. Yakni adalah sebaik-baik sabar seseorang yang sabar menghadapi istrinya. Ya. Seseorang yang sabar menghadapi suaminya itu adalah kesabaran yang paling luar biasa dan kesabaran itu yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Ustaz Syam mau ditambahkan, silakan. Di dalam Al-Quran dicontohkan dari kisahnya istrinya Fir'aun laknatullah ya, yang tidak bisa menerima Fir'aun sebagai suaminya, yang setiap malam menangis kan. Ternyata ditolong oleh Allah, dibalas oleh Allah baitam fil jannah. Allah jamin istrinya Fir'aun rumah di dalam surga atau istana di dalam surga. Artinya apa? Jikalau kita menemui kekurangan, bisa jadi itu menjadi ladang pahala. Bisa jadi itu menjadi ladang pahala. Kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh kita. Mungkin kita tidak bisa mengandalkan pahalanya. Tapi karena kita bersabar, itu mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Bahkan disebutkan baitam fil jannah. Masya Allah. Ibu jelas Ibu ya. Ini mudah-mudahan tadi temannya yang curhat ini yang ikut kali ada di sini, kita nggak tahu Ibu ya, nggak boleh tunjuk ya Bu ya. Mudah-mudahan mendengar dan mendapatkan tadi jawaban yang berbeda-beda dari narasumber kita. Terima kasih banyak Ibu, tepuk tangan dong buat Ibu. Nah sekarang kita kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita nih. Yang mana ya? Jangan yang gini aja deh. Dennis silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ya, saya mau nanya. Jadi kalau dalam menikah itu kan sudah berkomitmen untuk mencintai kelebihan dan kekurangan pasangan ya. Betul. Cuman pada berjalannya waktu kekurangan pasangan ini tuh nggak berubah-berubah gitu Ustadz, bisa saya gitu. Jadi contohnya kayak mungkin istri saya agak bawel, mungkin bawelnya untuk kebaikan, cuman kadang-kadang jadi bete juga gitu kan. Kira ngaku Jadi juga. ya itu gimana kira-kira? Aku cerewet nggak sendirian, dia juga cerewet. Pak Ustadz, Ustazah bener nggak? Iya terus. Percaya sama aku kan? Cerewetnya Iya. wanita itu karena kasih sayangnya. Oh. Cerewetnya suami itu karena tanggung Jawabnya. Gitu. I love you full Pak Ustadz. Aji. Gimana terus lanjut lagi dong? Belum selesai loh, tadi udah dipotong. Iya, jadi pokoknya berjalannya waktu tuh kekurangan pasangan kita ini nggak pernah bisa berubah lah gitu. Intinya seperti itu. Intinya seperti itulah, jadinya kitanya kan bete gitu kan. Bagaimana nih solusinya? Gimana solusinya gitu loh Apa tetap kira-kira. bertahan atau cari yang lain gitu? Ini ngomong situ loh. Nih. Ustaz Syam dulu deh yang dekat, silakan dijawab dulu nih. Tapi tadi dia ngomong loh, emang cerewet itu kekurangan ya? Gitu. Aku nyaman-nyaman aja gitu katanya tadi kita cerewet gitu. Masya Allah. Ternyata apakah kita sama dengan orang yang berdakwah ya, sama dengan seorang dai. Ketika dia seorang dai berdakwah menyampaikan kebenaran, lalu jamaahnya tidak ada yang berubah gitu-gitu aja terus kan. So, dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihissalam di mana 900 berdakwah tidak ada juga, cuma sedikit sekali yang ikut umat kepada Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Ternyata inilah yang namanya perjuangan, karena yang namanya hidayah ini may yahdillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiyalah. Haknya Allah yang memberikan hidayah. Sifat ini selama tidak menyalahi syariat tidak apa-apa. Sifat dan sikap itu adalah selama tidak menyalahi syariat adalah tidak apa-apa, tidak ada masalah. Oh gitu, jadi gak ada masalah? Gak ada masalah. Tapi kalau tadi dia gak tahan terus cari yang lain gimana Talita? Tanya dulu dong. Gimana dong? Jangan dong. Tahan nggak? Dennis. Tahan. Tahan katanya. Tahan. Kan cerewet karena sayang, karena perhatian. Tapi kalau dia gak terima gimana tuh? Bapak manas-manasin saya kok masih subuh nih Pak. Saya cuma nanya. Kalau dia nggak terima kan berarti kan harus agak sedikit diredam juga mungkin istrinya. Iya. Jangan terlalu cerewet banget. Tapi mungkin antara kalau yang Bapak menjurusnya ke arah marah-marah ya Pak. Iya, Kalau marah-marah saya sih. mungkin lebih cerewet bawel gitu. Misalnya penampilan, mau kerja, Ya, bawel. makannya. Jadi Sebenarnya itu lebih perhatian, caring. cerewet sama bawel itu sama marah-marah sebenarnya bedanya tipis. Iya sebenarnya. sih, cuma kan kalau marah-marah tuh bawaannya arahnya ke emosi. Emosi, Kalau iya. ini lebih ke perlakuan, perhatian gitu. Mungkin Ustaz dulu ada mau ditambahkan, silakan. Ya, subhanallah, sebelumnya ketarakan membeli tomat, saya ucapkan selamat ya. Karena kenapa? Ternyata wanita itu memang mempunyai kelebihan dalam kata-kata, kemudian satu hanya ingin didengar saja. Ketika suami bilang iya, udah cukup itu. Kemudian apa? Banyak gitu. sekali manfaat dari cerewet. Pertama, tadi benar dikatakan Teteh. Jadi makannya pun juga lebih diawasi, kemudian juga anak-anak ketika cerewet, sayang ayo kita belajar, ayo ngaji. Kemudian terutama dalam hal ibadah, sayang bangun yuk sholat subuh, itu kan cerewet gitu kan. Kemudian juga ayo dong kamu kok dari tadi santai aja sih malah nonton bola, ayo yuk sholat. Subhanallah, jadi dalam hal kebaikan cerewet itu perlu. Tuh gitu, dengerin tuh. Kayaknya udah cukup menjawab semua nih jangan-jangan nih kayaknya nih. Udah cukup ya kali ya, Dennis ya? Alhamdulillah, dengerin aja. Iya. Perempuan tuh cuma mau denger kata-kata iya gitu. Udah beres itu semuanya bener itu selesai. banget, itu bener. Iya bener kan gitu kan. Iya gitu.
Iya, dah beres deh. Kalau gitu, yuk buat jamaah yang di rumah nih langsung aja nih kita siapkan Al-Qur'annya ya. Hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 83 sampai dengan 84. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Quran. Ustadz, saya mau izin waktunya untuk bisa memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 83 ya Bu ya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Sudah siap ibu-ibu? Insyaallah jamaah yang di rumah juga sudah siap. Bapak-bapak juga ya? Ya alhamdulillah. Jamaah yang di rumah juga sudah siap Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم Azim. Masya Allah, Alhamdulillah.
Baru saja kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 83 sampai dengan 84. Nanti setelah ini akan kita lanjutkan lagi dengan pembacaan surah Al-Baqarah dari ayat 85 sampai 86. Dan juga ada penjelasan dari Ustadz Abi Maki tentang sebenarnya Allah itu menggolongkan ke dalam kelompok orang-orang seperti apakah jika suami atau istri yang tidak mensyukuri atas jodoh yang telah diberikan oleh Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini adalah jodohku bukan idaman. Buat yang baru bergabung nih, Masya Allah luar biasa ya, hari ini kita kedatangan ada Ustadz Abi Maki, ada Thalita Latif dan juga ada Dennis Rizky. Tepuk tangan dulu dong Bu buat semuanya. Alhamdulillah Masya Allah, kita akan lanjutkan lagi ya. Masih pegang Al-Qurannya Bu? Jamaah yang di rumah juga masih pegang Al-Qurannya. Yuk sama-sama kita lanjutkan lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 85 sampai dengan 86. Silakan Ustaz Syam, mohon izin waktunya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا
الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Mudah-mudahan buat yang membacakan dan juga yang berbaca sama-sama tadi, dan juga yang mendengarkan, Allah berikan pahala yang luar biasa buat kita semuanya. Utamanya buat amin, amin, ya rabbal alamin. adik dong. Terutama buat adik tadi ikut ngaji, pinter banget, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih, masih di tema kita hari ini, bukan suami idaman nih. Kita mau kasih kesempatan, tapi sepertinya langsung aja kita minta Ustadz Abi Maki dulu deh menjelaskan. Ustadz, mohon izin waktunya Ustadz. Kalau kita berbicara nih, sebenarnya kan Allah ini kan menggolongkan ke dalam kelompok orang-orang yang seperti apa sih? Jika suami atau istri yang tidak mensyukuri atas jodoh yang Allah telah berikan kepada kita. Mohon izin, silakan. Ya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kalau dikatakan bagaimana jika suami tidak mensyukuri dengan jodoh yang didapatkan ataupun istri tidak mensyukuri dengan jodoh yang didapatkan, pastinya jauh daripada sakinah. Jauh daripada sakinah. Kalaulah seandainya kita sangat pandai melihat kekurangan pasangan, ketika mengingat selalu kekurangan pasangan, itu tidak akan pernah berubah kekurangan dari pasangan hidup itu. Kenapa? Karena semakin pandai mencari kekurangan pasangan, maka kekurangannya itu akan semakin bertambah. Jelas dalam Al-Quran kita selalu mengkotakkan ayat ini. Ketika diucapkan, la in syakartum la azidannakum, ya kan? Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Punten, kita lihat, punten. Mari kita lihat. Ketika dikatakan la in syakartum, itu bukan bersyukur atas nikmat, harta, rumah, ataupun mobil, bukan. Tolong cek sekarang bunda, semuanya, ayahanda semuanya, dimanapun berada, lihat dari semua kekurangan pasangan hidup, tolong cari kebaikannya apa ya. Ada nggak kebaikannya? Satu saja. Yang satu itu syukuri. Setelah disyukuri itu pasti besoknya akan nambah lagi. Itu lain syakartum la azidannakum itu. Aduh, suami saya pulang telat banget. Terus lagi apa? Di rumah petantang-petantang marah-marah. Ataupun sama, istri saya begini, istri saya begitu. Tapi ada baiknya dia. Misalnya, suami saya pulangnya, misalnya ada baiknya, masih pulang ke rumah lah, walaupun jam 11 malam misalnya. Ya Allah, makasih suami saya sudah pulang jam 11, syukuri itu. Banyak suami nggak pulang-pulang. Iya, setelah itu apa? Insya Allah dengan syukur itu Allah akan berikan besoknya pulang jam 8 malam. Syukur lagi, besok jam 4 sore udah pulang. Syukur lagi, besok jam 8 berangkat, jam 10 udah pulang. Di PHK itu mah. Iya. Tapi yang jelas, tolong syukuri apapun yang ada. Kebaikan yang ada di dalam pasangan hidup, syukuri. Ini dia. Ya, jadi kalau dikatakan tergolong daripada suami apa, istri apa, kalau misalnya tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, jauh daripada sakinah. Karena apa? Konsep sakinah, cek dan lihat kekurangannya, tetap harus dijadikan suatu kebanggaan. Kalau kelebihannya, syukuri walaupun satu, nanti bertambah. Ini poin pertama. Iya, jadi ya Rob, alhamdulillah ya. Jadi harus saya syukuri semuanya. Syukuri. Banyak mengeluh, banyak mendapatkan kesulitan. Iya, apalagi, nah ini setan hati-hati nih. Kalau setan kan sudah jelas di dalam Al-Quran mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semuanya, kata setan. Bagaimana? Tidak ada, catat baik-baik untuk semuanya. Tidak ada pasangan yang hidup di muka bumi ini, suami istri, kecuali semuanya digoda oleh setan untuk berpisah. Maka dikatakan tafriq, sihir tafriq itu selalu ada. Selalu ada, hati-hati. Makanya lihat dalam kajian-kajian bagaimana cara melerai, menghilangkan sihir tafriq ini. Karena setan itu selalu ada. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya iblis itu cuma dua, iblis jantan sama iblis betina. Lalu punya anak itu setan semuanya. Iya, jadi Adam sama Hawa cuma dua. Dari Adam dan Hawa semua kita. Jadi martabat iblis jantan dan betina itu seperti martabatnya Adam dan Hawa. Maksudnya penciptaan awal mulanya. Jadi apa bedanya iblis sama setan? Iblis itu mbahnya setan.
Iya, iblis itu. Nah, punten iblis ini tiap hari duduk menerima laporan dari setan-setan apa yang telah mereka lakukan. Dari dosa-dosa besar datang. Wahai iblis, aku telah menjadikan orang ini selalu minum khamr. Kata iblis mengatakan, belum apa-apa kamu. Nanti juga dia tobat. Kata iblis, ya iblis, ini saya telah berhasil. Dia telah melakukan zina. Kata iblis, belum kerja apa-apa kamu. Nanti juga dia mungkin bisa tobat kalau itu. Wahai iblis, satu lagi, aku telah berhasil. Orang itu membunuhnya. Belum ada apa-apa. Kenapa? Nanti bisa-bisa ditobat. Tapi begitu mengatakan, iblis, aku telah berhasil menjadikan seseorang terpisah, cerai. Kata iblis, anta wa anta wa anta. Kamu, maju ke depan sini. Maka jadilah orang terdekat dengan, atau bukan orang, iblis terdekat. Setan terdekat dari iblis. Itu ketika setan itu sanggup apa? Memisahkan suami istri, wa albasahu taj. Maka dikatakan taju iblis, artinya adalah mahkota iblis. Diberikan kepada iblis yang berhasil menceraikan suami istri. Maka hati-hati, begitu sudah melihat aibnya, langsung hati-hati nih. Punten, catat baik-baik semuanya. Kalau sudah ada dalam pikiran mengatakan, andaikan aku tidak menikahinya, tapi aku menikahi dengan fulana, itu sudah iblis tuh. Iya, kalau sudah ada pikiran, coba kalau aku nggak menikahi dia ya. Padahal kemarin kan pilihanku ada 3. Kenapa pilih dia ya? Coba kalau pilih yang sana. Coba kalau pilih sini. Menyesali terhadap pasangan hidup, itu adalah waswasi syaitan. Hati-hati. Jangan pernah mengatakan, coba ya kamu nggak sama, aku nggak sama kamu ya. Atau bilang, lagian sih saya salah, kenapa saya pilih dia? Nah itu dia, apalagi kalau sudah ada temannya. Kenapa kamu pilih dia sih? Kenapa pilih? Hati-hati. Kalau sudah ayahanda bunda, pemirsa terbersit dalam pikiran dengan mengatakan seperti itulah. Bahkan lihat ya, waswasi syaitan. Ibu, bapak jujur saja, pernah nggak melihat seseorang dengan mengatakan kayaknya dia lebih cantik dari istri saya? Pernah nggak apa begitu? Kalau pernah, itu biasa, setan masuk. Iya. Ataupun seorang wanita dengan melihat kata-katanya, ucapannya, dia lebih ganteng daripada suami saya. Itu adalah waswasi syaitan. Hati-hati. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang berbahaya, memasukkan oleh setan jarum-jarum perpisahan antara suami dan istri. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kalau kita mengikuti kemauan kita, tidak mensyukuri semua apa yang diperintah, dikasih sama Allah, berarti kita nanti dikasih mahkota sama iblis. Ih, nauzubillah, Pak Ustaz, serem banget sih Pak Ustaz. Karena gini, ketika manusia itu bercerai, maka yang dilihat itu pasti keburukannya aja semua. Iya, kalau Talita Latif, mohon maaf, sudah bisa menerima kebaikan-kebaikannya? Bisa, insya Allah. Bisa memaafkan kekurangan-kekurangannya? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Begitu pula sebaliknya kan? Iya bisa. Tapi masih banyak lagi mau kita bahas ya. Betul banget nih buat semua jamaah dan juga Talita Latif dan juga Dennis ya. Ini kita setelah ini akan membahas nih tentang apa nih. Walaupun bagaimana caranya ya, seandainya nih kita mau coba ngebahas. Walaupun dia bukan pria atau istri atau suami pilihan atau bukan idaman. Tapi bagaimana caranya mempertahankan. Ya. Nah itu yang sulit tuh. Nah ini akan dijelaskan sesaat lagi oleh Ustadz Abi Maki. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan keluarga kita Allah berkahi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi kadang ada kerugian-kerugian yang kita raih ketika kita tidak menerima pasangan kita. Kita merasa menyesal. Yang pertama terhadap pasangan kita menjadi buruk sangka. Iyyakum wadzon fa inna dzonni akdzabul hadis. Jauhilah di antara kalian prasangka buruk karena itu adalah seburuk-buruknya perkataan yang dusta. Naudzubillah min zalik. Jadi maaf, hilangkan buruk sangka. Insya Allah yang timbul adalah husnuzon, prasangka baik. Kemudian apa? Ketika kita senantiasa melihat pasangan kita yang rugi ketika tidak menerima adalah saling mencaci maki.
Yang dilihat adalah selalu kesalahannya. Yang dilihat ya Allah, yang diingat kesalahan terus. Walaupun sudah lama kesalahannya, tapi senantiasa kita ungkit terus. Kemudian apa? Memata-matai. Tujuannya adalah untuk mencari kesalahannya. Oh iya nih gimana nih handphone nih. Waduh kita lihat nih, kita cek nih handphonenya nih. Wah benar kan nih perempuan. Perempuan siapa nih Pak? Ditanya terus sampai akhirnya lebarlah itu permasalahan. Kemudian apalagi kita tidak adanya percaya. Tidak adanya percaya antara suami kita. Karena sudahlah hilang semua kepercayaannya terhadap diri kita sendiri, kemudian juga terhadap suami kita, terhadap istri kita. Dan terhadap Allah, pertama kita tidak menerima takdir yang Allah berikan. Karena ada rahasia Allah, yang pertama tentang rizki, kemudian tentang jodoh, yang ketiga tentang kematian. Kita tidak tahu ketiga tersebut. Ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak menerima, maka kita menyalahi takdir Allah. Yang kedua, kita kufur akan nikmat yang Allah berikan. Tadi Ustadz Abi Maki menyampaikan bahwa istri pun juga merupakan zina. Ujian buat kita, perhiasan buat kita. Kemudian bagaimana? Insya Allah meningkatkan keimanan kita. Kita diuji oleh Allah lewat istri kita. Kita diuji oleh Allah lewat suami kita. Maka senantiasa bersyukur. Caranya dengan apa? Subhanallah, suami menjadi imam. Maka urus istri kita. Bagaimana dia? Ya Allah, ternyata memang kurang ilmunya. Maka hadirkan di pengajian. Berusaha untuk mencari ilmu. Bagaimana biar istri kita menjadi istri yang solehah. Kemudian apa? Dari Allah pun juga ketika kita merasa, ya Allah kok begini takdir saya ya. Tidak menerima takdir, kufur terhadap nikmat, terhadap Allah pun menjadi suudon. Prasangka buruk. Kemudian apa yang timbul? Ya Allah kok seperti ini? Terus senantiasa menyalahi takdir yang Allah berikan. Yang ada senantiasa menyalahi diri sendiri, keluarganya, kemudian sampai pasangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kebahagiaan hidup ada 4. Yang pertama insya Allah memiliki istri suami yang soleh-soleha, anak yang soleh-soleha. Kemudian insya Allah mudah-mudahan lingkungan yang soleh-soleha. Dan terakhir bekerja di negeri sendiri. Daun saga merupakan obat, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kalaulah seandainya sudah menikah, lalu pertama kali tadi jangan pernah menyesal. Tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada beberapa poin yang perlu diperhatikan di dalam masalah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau siapapun yang telah menikah lalu merasa, aduh ini belum sempurna. Satu, tidak pernah ada orang yang sempurna di dalam pernikahan. Maka tidak adanya kesempurnaan ini, jangan sekali-kali pengen begini, insya Allah tidak nikah-nikah kalau begitu. Tidak akan pernah menikah. Kalau selalu dengan seperti itu tidak akan pernah menikah. Kunci yang paling indah disampaikan para ulama, punten. Ini bukan tafsir, tapi mengutip saja dari Al-Quran, bahasanya indah. Summum bukmun umyun. Udah, gak usah dilanjutin. Itu kita bukan belajar tafsir jadi sini. Hanya mengutip kalimat ini. Summum itu artinya apa? Tuli. Bukmun, bisu, umyun, buta. Suami istri ingin damai harus summum bukmun umyun. Dua-duanya harus berani. Pertama tuli, harus berani. Bisu, harus berani buta. Dua-duanya. Maksudnya apa ya? Lihat. Dua-duanya kalau sudah menikah harus tuli. Dua-duanya tidak boleh mendengar ucapan mesra dari orang lain. Kecuali yang didengar mesra suami dan mesra istri. Kalau habis nikah masih dibuka telinganya, bocor. Iya. Bukmun, dua-duanya harus berani bisu. Jangan sekali-kali kata-kata yang keluar yang indah-indah untuk orang lain. Cukup yang indah-indah itu untuk pasangan saja. Harus bukmun. Umyun, jaga dua-dua matanya. Kenapa? Kalau berani buta dua-duanya, pastikan dia tidak akan pernah bisa melihat siapapun yang ada depannya. Cukup istrinya yang dipandang, cukup suaminya yang dilihat. Kenapa? Kalau tiga atau dua-duanya masih membuka tiga hal ini, bocor. Mata bocor, telinga bocor, selanjutnya apa lagi? Mulut pun bocor. Ngeri sekali. Ini konsep summum, bukmun, umyun. Selanjutnya, tabadulul hadaya. Penting sekali. Jangan sesekali kalau seandainya suami habis pergi jauh atau habis tugas atau dari mana saja, biasakan memberi hadiah. Apa istri keluar bawa buat suami, apa suami keluar lalu bawa buat istri. Tahadu tahabu. Anda saling memberikan hadiah kepada pasangan hidup, itu adalah menumbuhkan rasa cinta. Sekarang, ibu
kapan terakhir kali memberikan hadiah kepada suami? Ayo. Sekarang ayahanda, kapan terakhir memberikan hadiah kepada istri? Kapan terakhir? Iya ya, pas ulang tahun, setahun sekali hadiahnya. Pantesan cintanya cuma setahun sekali. Iya, jadi tabadul hadaya. Punten, maka ini ikhtitamnya yang saya sampaikan. Ayahanda bunda pegang baik-baik. Jangan sampai kecolongan. Ibu bapak apalagi ahli majelis taklim, matanya harus lihat. Ini fulana kayaknya punya anak perempuan nih, kayaknya punya anak laki-laki nih. Saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki, pinang langsung. Lihat siapa keluarga yang soleh, keluarga soleh punya anaknya, kejar di mana rumahnya, di mana tempatnya, kejar. Tapi kan anak saya perempuan, nggak enak masa minang laki-laki. Oh, jangan begitu. Iya, jangan begitu. Siapa yang dipinang? Rasulullah meminang Siti Khadijah, apa Siti Khadijah meminang Rasulullah? Siti Khadijah. Kenapa? Karena tahu itu soleh. Ayahanda bunda nggak usah jauh-jauh. Ada Ustaz Syam tuh belum ada apa-apanya tuh. Cari rumahnya, kejar alamatnya, tanya. Kenapa? Kenapa? Makasih Ustaz. Iya makasih. Saya nggak sebutkan alamatnya, tenang aja. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, daripada anak kita sudah jatuh cinta kepada siapa nggak jelas, ibu cari, bapak cari. Ini dia, pinang langsung untuk mendapatkan keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustadz Abi Maki, Masya Allah nih. Ini emang bener nih, paling nggak nih Ustadz Syam harus dicariin buru-buru. Atau mungkin yang sudah siap langsung melamar Ustadz Syam. Jangan Insya dong, Allah nanti ya. saya yang melamar. Oh, Masya Allah, luar biasa nih, Alhamdulillah nih. Alhamdulillah, mungkin langsung aja kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ustadz Maulana mohon izin. Bersabarlah atas kekurangan pasangan, karena sabar atas kekurangan pasangan ada dua. Sabar kekurangan atas kewajiban. Maka kita harus ingatkan akan kewajibannya, kemudian nasihati kalau bisa. Dan yang kedua, bersabar atas kekurangan yang bersifat mubah. Kalau begitu berkomunikasilah. Contoh cerewet dan sebagainya, kita komunikasikan, ingatkan lewat itu dan nasihati. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, ada Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki, Ustadz Lulu, dan juga Ustadz Syam, ini mudah-mudahan menjadikan kita ini suami-suami yang lebih bersyukur atau istri-istri yang lebih bersyukur. Lebih bersyukur ya, lebih bersyukur kepada semuanya. Ini sebelumnya juga kita ucapkan terima kasih banyak juga nih buat semua jamaah yang sudah hadir. Jamaah dari Toli-Toli, tepuk tangan dulu dari Toli-Toli. Jamaah dari Cirebon juga, Manggarai Selatan, dan juga jamaah dari Sukabumi. Nah ini buat jamaah yang di rumah nih yang mau daftar, yang punya grup Qosidahan, maksimal 12 orang, kirim videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Akhirnya saya Fadli mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.